Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwafillah jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang tengah kita laksanakan ini, yakni kita bermajlis ya sambil menunggu kita melaksanakan sholat isya berjamaah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang datang ke masjid kemudian setelah selesai sholat dia tidak kemana-mana, dia duduk di situ menunggu waktu sholat berikutnya, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang sholat. Pahala sholat itu terus mengalir bagi orang yang duduk di masjid sambil menunggu waktu sholat, baik dia gunakan untuk zikir atau baca Quran atau perkara belajar seperti kita ini. Ini diantara keutamaan kita mengadakan kajian-kajian seperti ini diantara waktu dua sholat ya, yaitu diantaranya adalah maghrib dan isya. Belum lagi bahwasanya seseorang yang selalu menunggu waktu sholat ya, setelah selesai sholat kemudian dia duduk menunggu waktu sholat berikutnya, maka sepanjang waktu itu dia akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan memohonkan ampun baginya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan rahmat baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari ini sama-sama kita akan sampaikan lagi ya tentang kelanjutan daripada pembahasan kita dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Al-Imam An-Nawawi yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih di bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini masih tema yang sama pada pembahasan kita sebelumnya. Kita masuk pada hadis yang ke-6 ya dalam bab ini ya, atau hadis yang ke-92 dalam kitab ini. Dalam hadis yang ke-6 ini disebutkan Ani Zubair bin Adi qal, dari Zubair bin Adi dia mengatakan ataina Anas ibni Malik, kami mendatangi Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang memiliki umur panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan umurnya panjang Anas bin Malik sampai dia mendapati beberapa khilafah ya. Ya, silih berganti, Anas bin Malik ini masih hidup. Di antara sahabat yang panjang umurnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di sini Zubair bin Adi mengatakan kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Nah, kami datang kepada Anas bin Malik dan kami mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf ya, Ats-Tsaqafi. Ya, kami mengeluhkan bagaimana seorang Hajjaj bin Yusuf ini kepada Anas bin Malik.
Faqal, maka Anas bin Malik menjawab dari keluhan mereka, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun. Sabarlah kalian dalam menghadapi Hajjaj bin Yusuf. Ya, sabarlah kalian dalam keadaan Hajjaj bin Yusuf ini, dengan keadaan Hajjaj bin Yusuf ini, sebab la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun. Sebab tidaklah datang zaman itu silih berganti kecuali zaman yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan seterusnya itu akan lebih buruk dari yang kemarin. Jadi zaman itu makin belakang bukan makin baik. Jadi makin buruk, makin buruk, makin buruk, ya. Hatta nalqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah, sampai kematian menjemput kalian maksudnya. Ya. Ini Anas bin Malik melanjutkan, ada lafaz di sini, sami'tuhu min nabiyikum. Ya, saya mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini, bab al-mubadarah ilal khairat, ya, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di sini disebutkan hadis Anas tentang hadis dari Zubair bin Adi, yaitu bagaimana para orang-orang yang hidup di zaman itu datang menemui Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur yang keji, kejam. Ya, banyak menumpahkan darah kaum muslimin pada saat itu, ya. Ini diantara sejarah pertama, sejarah kelam, bagaimana seorang gubernur kaum muslimin yang paling banyak menumpahkan darah, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang luar biasa, sedemikian keadaan Hajjaj bin Yusuf, kedoliman Hajjaj bin Yusuf ini membunuh kaum muslimin pada saat itu, bahkan membunuh para sahabat. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Nah, luar biasanya ketika kaum muslimin pada saat itu datang menemui Anas bin Malik, meminta pendapat, meminta saran bagaimana sikap kita ini tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, Anas bin Malik mengatakan kalimat isbiru, sabarlah kalian. Ya, sebab ya la ya'ti zamanin, tidak akan datang suatu zaman itu kecuali walladzi ba'dahu syarrun, kecuali zaman selanjutnya akan bergantikan lebih buruk dan lebih buruk lagi. Hatta nalqau rabbakum, sabar sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar pesan ini dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, tidak boleh memang kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Iya. Sejolim apapun dia, maka sikap yang terbaik adalah kita bersabar. Ya. Hanya saja ikhwah fillah jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil seperti ini banyak dimanfaatkan sayangnya. Padahal ya, suatu perkara ayat maupun hadis, ya, itu tidaklah bisa dipahami dengan sempurna kecuali kita mempelajari bagaimana keluarnya hadis. Kalau ayat asbabun nuzul, jadi kita tidak akan memahami suatu ayat itu dengan baik, dengan sempurna, kecuali kita memahami asbabun nuzul dari suatu ayat. Nah, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita bisa memahami hadis itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, kecuali kita juga harus memahami asbabul wurud, sebab keluarnya. Hanya saja ayat ini, hadis ini digunakan pada seluruh pemimpin, ya, diterapkan, ya, semua harus bersabar. Bahkan pemimpin yang kufur sekalipun harus bersabar. Nah, ini kekeliruan. Makanya di sini kita akan sedikit jelaskan bagaimana asbabul wurud keluar daripada hadis ini, perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang pertama yang perlu dipahami di sini adalah bagaimana Hajjaj bin Yusuf. Kita harus kaji dulu siapa Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah dia masih masuk pada generasi yang terbaik. Ya. Nabi SAW mengatakan khairun nasu qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu.
Sebaik-baik umat itu, sebaik-baik kurun, sebaik-baik waktu yang hidup di satu zaman adalah umatku, yang hidup sezaman denganku. Ya. Itu siapa itu yang datang? Oh, Baziat. Ya, padahal. Jadi sebaik-baik masa di mana orang-orang hidup di zaman terbaik itu adalah pada masaku, yaitu masa Nabi dan sahabat. Summal ladzina yalunahu. Kemudian masa sesudahku, sesudah para sahabat, yaitu tabi'in. Summal ladzina yalunahu. Kemudian tabi'ut tabi'in. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf ini adalah masuk generasi tabi'in. Ya, ini poin pertama yang harus antum pahami. Hajjaj bin Yusuf ya salah satu generasi tabi'in. Artinya dia ini adalah orang masih dalam masa terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah Nabi mengatakan isbiru tadi, sabar. Jadi Anas bin Malik mengatakan isbiru. Ya, sabar karena memang ini masih dalam konteks generasi terbaik. Tidak ada pilihan yang lain kecuali bersabar. Kemudian Hajjaj bin Yusuf ini memang dikenal zalim. Para ulama yang menulis biografi ya Hajjaj bin Yusuf ini tidak ada kata lain, itu kata mengungkapkan seluruh kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Ya, ini luar biasa kezalimannya ini. Tidak segan-segan menumpahkan darah kaum muslimin. Hatta para sahabat pun ditumpahkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini lahir tahun 41 setelah Hijriah. Ya. Kemudian meninggal sekitar tahun 95 Hijriah. Kalau 95 Hijriah berarti di situ sudah ada hidup Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, apalagi Abu Hanifah. Abu Hanifah itu lahir 80 Hijriah. Ya, sudah ada Abu Hanifah pada saat itu. Berarti kalau Hajjaj bin Yusuf meninggal tahun 95 Hijriah, maka Imam Abu Hanifah sudah lahir dan sudah berumur 15 tahun. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini dia kenapa alasan disuruh sabar pada saat itu? Karena Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang qori, seorang hafid, hafal 30 juz Al-Quran. Dari kecil sudah hafal Al-Quran dan memang dari keturunan para ulama, orang tuanya para penghafal Al-Quran dan alim. Ya, hanya saja Hajjaj bin Yusuf ini adalah dia orangnya keras, tegas. Ya, dia ini keras, tegas. Orang alim Hajjaj bin Yusuf ini bukan main-main, dia hafal Quran. Ya, salah satu pemimpin pada saat itu memang syaratnya itu hafal Quran 30 juz. Ya, hari ini jangankan 30 juz 30 saja ndak hafal kan? Ya, baca bismillah saja masih belepotan. Ya, ya. Ya, pemimpin kita hari ini kan begitu keadaannya. Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa. Sekalipun zalimnya seperti itu tapi hafal Quran, dan di masa Hajjaj bin Yusuf lah mulai ditulisnya harokat-harokat Al-Quran itu. Jadi memuliakan sekali. Ya, artinya dia berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj bin Yusuf ini dia memegang teguh hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia punya sifat tegas, tidak boleh dibantah. Sedikit dibantah tidak ada kompromi, Pak. Melayang kepala, Pak. Ya, pertama sekali dia ini diutus ya ke Irak, karena ke Irak pada saat itu adalah masa kegoncangan. Irak itu ya termasuk tempat lahirnya para Khawarij ya. Jadi sebagian ahlu sunnah Irak ketika gubernur di situ mengajak untuk berperang melawan Khawarij Az-Zariqah ini menurut ulama, sepakat ulama mereka ini adalah kafir ya, karena beda rukun, beda dengan Khawarij yang lain. Datang Hajjaj bin Yusuf ya ceramah baru sampai, kumpulkan warga Irak. Saya datang ke sini bawa 2 pedang. Satu pedang rahmat, satu lagi pedang untuk memenggal kepala. Iya. Sayangnya pedang rahmat sudah jatuh di tengah jalan. Tinggal 1 pedang saja untuk memenggal kepala katanya. Allahu Akbar. Tidak ada yang berani lah kalau sudah begitu. Sudah ceramah saja sudah seperti itu, bagaimana rakyat berani kan? Akhirnya semua kalau diperangi, akhirnya diperintahkan oleh Hajjaj diperangi. Singkat cerita seperti itu. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini dia seorang alim, hafal Quran, terkenal tegas. Pada saat itu memang terjadi krisis kepemimpinan. Ketika meninggalnya berhentinya masa khilafah Bani Umayyah pada saat itu ya,
seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan itu, ya, yaitu seorang sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengumumkan, ya, dia mengumumkan diri sebagai seorang khalifah, ya, dan orang-orang menyambut pada saat itu karena Abdullah bin Zubair ini seorang sahabat dan dekat dengan Nabi, masih ada keturunan, masih ada bertemu nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang di Mekah terutama, ya, Mekah Madinah itu mendukung Abdullah bin Zubair ini. Nah, singkat cerita, anak keturunan dari Bani Muawiyah tidak terima. Ya, tidak terima. Pada saat itu masih bergolak pada saat itu. Akhirnya diangkatlah oleh anak keturunan Bani Muawiyah ini, ya, dari keturunan khilafah yang awal itu, Hajjaj bin Yusuf ini. Mereka putar otak, ini bagaimana ini kita mengalahkan, meruntuhkan kekuasaan Abdullah bin Zubair. Bagaimana caranya ini? Akhirnya mereka diberi usul saran oleh yang lain agar mengangkat seorang gubernur. Ini dia nih, Hajjaj bin Yusuf. Ini ceritanya, diangkatlah Hajjaj bin Yusuf ini gubernur karena dia lahir di Taif, dijadikan gubernur di situ dan diperintahkan oleh Bani Umayyah pada saat itu untuk menyerang khalifah, ya, Abdullah bin Zubair tadi yang mengangkat diri sebagai khalifah, ya, yang menguasai Mekah Madinah, bahkan besar kekuasaannya itu. Akhirnya dari pinggir itu Hajjaj bin Yusuf mulai dari pinggir, diperangilah khalifah dari Abdullah bin Zubair ini dari pinggir sampai terkepung benteng terakhir Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu bersama pasukannya adalah di Mekah. Di Mekah. Akhirnya Mekah dikepung di Mekah, masuk ke areal Ka'bah. Hancur Ka'bah, Pak, oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Dilempar dengan manjanik. Manjanik itu tahu manjanik, ya? Itu senjata berat itu yang kayak ketapel, ya, pakai batu terus dilempar. Itu senjata kalau dulu itu basokannya zaman dulu itu manjanik gitu. Itu sisi-sisi Ka'bah tuh hancur semua itu. Ya, hampir, ya, Ka'bah itu sudah jebol-jebol itu oleh Hajjaj bin Yusuf ini, dan disinilah terbunuhnya Abdullah bin Zubair, dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini terkenal darah dingin lah. Ya. Ini Hajjaj bin Yusuf begitu, saking bengisnya, zalim. Jadi beda, ya, pemimpin itu ada yang fasik, zalim, ada yang kufur. Ya. Kalau yang fasik, pemimpin itu fasik. Kalau seorang pemimpin itu digambarkan sebagai seorang yang fasik adalah dia pemimpin yang ahli maksiat. Kemaksiatannya untuk dirinya sendiri, masih mabok, masih main perempuan, masih khamr. Dan yang seperti ini pun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyarankan tidak keluar dari ketaatan dengan dia ini. Karena kerusakannya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya pemimpin yang zalim. Ya, termasuk Hajjaj bin Yusuf. Bahkan kata para ulama tidak ada pemimpin dalam sejarah Islam ini melebihi kezaliman Hajjaj bin Yusuf, ya. Tapi jangan salah, karena Hajjaj bin Yusuf bagaimanapun zalim, suka membunuh, suka menumpahkan darah, tidak mau membantah, tapi dia masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tadi hafal Al-Quran, dia menghidupkan kembali harokat. Masa dulu Al-Quran ini nggak ada harokat, Pak, ya. Al-Quran yang ada di tangan kita ini nggak ada harokatnya. Jangankan harokat, titiknya nggak ada. Ya, coba antum baca ndak pakai titik, ya. Ndak usah pakai titik lah, ndak pakai harokat. Bisa nggak antum baca itu? Ya, nggak bisa baca. Saya pernah kasih buku ini ke anak saya yang masih SD itu, kelas 3. Dia kasih harokat fathah semua. Allahu Akbar. Itu baru baca kitab. Bagaimana dengan baca Al-Quran? Jangankan harokat, titik saja dulu. Huruf ba itu ndak ada titik. Gimana ya? Mungkin pakai feeling, ya. Kalau kita zaman sekarang pakai feeling saja bacanya itu. Huruf ta yang ada titik 2, huruf ta yang titik 3, huruf ya, itu ndak ada titik semua. Huruf nun di awal ndak ada titik, Pak. Al-Quran itu mulai di zaman ini Hajjaj bin Yusuf ini mulai dikasih titik, dikasih harokat. Coba
Perhatian tidak dengan Islam? Perhatian tidak? Perhatian, asli perhatian. Ya, hanya saja dia ini diktator, tidak boleh diprotes. Tidak boleh kalau maunya ini itu langsung. Ya, nah. Kalau bantah sedikit keluar pedang dipenggal, Pak. Allahu Akbar. Ini Hajjaj bin Yusuf, model seperti itu. Ya, dan memang dalam sejarah Hajjaj bin Yusuf tidak ada yang mampu menaklukkannya. Bahkan dia banyak menaklukkan negeri-negeri kafir untuk dijadikan negeri Islam. Ini jasa terbesar dia ini. Makanya salah satu Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, sebagaimanapun zalimnya Hajjaj bin Yusuf, tapi kebaikannya juga menutupi kezalimannya. Salah satunya tadi, yaitu dia menghidupkan kembali Al-Qur'an ini. Ya, jadi qiraah Al-Qur'an itu, qiraah sab'ah itu, bacaan Al-Qur'an yang 10 itu dihidupkan mulai dari zaman Hajjaj bin Yusuf ini. Jadi riwayat-riwayat bacaan itu dikumpulkan semua oleh beliau. Karena beliau ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti itu, jasanya besar. Karena juga dia selalu berjihad menyebarkan Islam. Ya, tidak sedikit negeri-negeri yang masih musyrik pada saat itu dibebaskan oleh Hajjaj bin Yusuf jadi negeri Islam. Itu jasanya Hajjaj bin Yusuf itu sangat besar, sangat luar biasa, sekalipun zalimnya seperti itu. Ya, inilah gambaran seorang Hajjaj bin Yusuf yang disuruh sabar oleh Anas bin Malik ketika kaum muslimin pada saat itu. Dan memang pada saat itu ya bicara kemampuan juga. Para ulama perlu antum ketahui, para ulama tidak memutlakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak memutlakkan juga melarang keluar dari ketaatan mengangkat senjata dari pemimpin, apalagi pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi para ulama menyampaikan juga yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan. Ya, kemampuan. Ya, kalau tidak mampu, maka di sini ada nasihat ini, bersabar atas itu. Ya. Ini yang harus dibedakan. Ini juga harus dipahami. Jadi hadis ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak kita fahami seperti itu. Yang untuk memahaminya sekali lagi kita harus paham bagaimana sejarah asbabul wurud hadis ini, bagaimana keluarnya hadis ini. Ya, bagaimana keluarnya hadis ini. Kembali lagi ke Hajjaj bin Yusuf, dan Hajjaj bin Yusuf ini fa fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang mampu mengalahkannya, dan dia mati bukan karena perang, mati karena demam. Ya, mati karena demam. Ya. Karena terakhir dia membunuh seorang tabi'in, ulama tabi'in senior. Ya, sekelas dengan Hasan Al-Basri, Mujahid, ya. Seorang ahli tafsir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Ya. Yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Sa'id bin Jubair dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf karena Sa'id bin Jubair ini juga sering tidak taat kepada Hajjaj bin Yusuf. Dipanggil di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Ya. Jadi dicela oleh Hajjaj bin Yusuf langsung di hadapannya itu. Itu saya baca dialognya itu luar biasa. Yang terakhir Hajjaj bin Yusuf bertanya kepada Sa'id bin Jubair, bagaimana menurutmu tentang aku? Ya. Sa'id bin Jubair kan orangnya cerdas juga. Dia tahu dalam keadaan terancam. Sa'id bin Jubair mengatakan, ya dirimu yang lebih tahu tentang kamu. Jadi kamulah yang lebih tahu tentang dirimu sendiri. Tapi Hajjaj bin Yusuf memang dari awal sudah mau bunuh Sa'id bin Jubair. Hajjaj bin Yusuf memaksa Sa'id bin Jubair, tidak, aku ingin dengar itu dari kamu. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, tidak ada orang yang paling buruk di atas muka bumi ini melebihi kamu. Jujur dia. Tidak tahan. Ya, jujur dia. Ya. Akhirnya tidak panjang kata, ya, panggil Al-Gojo, ya. Ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, kamu mau mati seperti apa? Allahu Akbar. Engkau inginkan kematian itu seperti apa? Saya tidak peduli bagaimana kematian itu, yang mematikan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sambil tertawa. Ya. Kenapa kamu tertawa, kata Hajjaj bin Yusuf? Karena sebentar lagi saya bertemu dengan Robku. Allahu Akbar. Sampai marah dia. Dipanggil Al-Gojo, ditaruh tempat potong itu,
seperti bangku tuh ya. Arahkan kepalanya ke kiblat. Ya, sudah siap dipenggal. Sa'id bin Jubair mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Dibaca ayat itu. Ahli tafsir, ulama ahli tafsir, ya. Akhirnya kata Hajjaj bin Yusuf, balikan dia ke arah yang lain, searah arah kiblat. Ya. Kemudian Sa'ad bin Jubair mengatakan dia mengatakan, dia membaca ayat yang lain, ya. Wahai tsumma kuntum fatama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Akhirnya ditelungkupkan ke bawah tanah. Ya, pada saat itulah mulai dipenggal kepalanya. Dipenggal. Ini seorang tabi'in, ini ulama, ini tabi'in, sekelas Imam Hasan Al-Basri, Mujahid, Qatadah, ini satu angkatan. Rahimahullah ta'ala. Nah, ini Hajjaj bin Yusuf itu seperti itu maksudnya. Ya, keadaan Hajjaj bin Yusuf itu seperti itu. Ya, maka Anas bin Malik menyampaikan pesan memang patut untuk disampaikan. Kenapa? Karena kaum muslimin yang ingin melawan tidak ada harapan untuk mengalahkan Hajjaj bin Yusuf ini. Dan qadarullah, setelah dia membunuh 9 hari setelah membunuh Sa'id bin Jubair ini rahimahullah, Hajjaj mati. Setelah 1 hari dia membunuh Sa'id bin Jubair, dia panas, demam. Kalau ngigo bahasa Ndaim pefon jauh. Ya. Apa igawannya? Dia minta ampun kepada Sa'id bin Jubair. Dari igawannya itu saja. Dia ulang-ulangi itu. Seolah-olah Sa'id bin Jubair itu datang, para ahli sejarah mengatakan datang membawa pedang ingin membegal leher Hajjaj bin Yusuf. Ya, jadi itu aja ngigauannya. 9 hari demam, mati dia. Nah, inilah yang dimaksud oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang, ya, ketika ditanya bagaimana apa yang harus kita lakukan, ya, bagaimana sikap kita tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Dan orang kaum muslimin memang tidak ada yang senang karena kekerasannya, kediktatorannya itu. Tidak ada yang senang. Ya, tapi pertimbangan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada saat itu apa? Kaum muslimin tidak memiliki kekuatan. Ya. Ini baru berbicara tentang pemimpin yang zalim, apalagi pemimpin yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada perkara pemimpin yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini jadi jelas oleh Syekh Utsaimin pada bab niat, bab yang pertama itu, kalau mampu ditumbangkan kata Syekh Utsaimin. Ya, jelas ya. Ya, jadi seperti ini. Inilah diantara hadis, ya, yang berkaitan dengan bab ini, hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-92 dalam keseluruhan isi kitab ini. Kemudian selanjutnya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ke hadis yang ke-7. Dalam hadis yang ke-7, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian dalam melakukan 7 amalan. Ya, bersegeralah kalian dalam melakukan 7 amal. yakni hal tantadziruna illa fakiron munsian. Ya, bersegeralah kalian dalam melaksanakan amal sebelum datang 7 perkara ini, yaitu, ya, fakiron munsian, kefakiran yang melupakan. Yang pertama, augoni mutghiyan, atau kekayaan yang melampaui batas. Au maradha mufsidan, atau yang keempat adalah penyakit yang merusak. Ya. Au haraman mufannidan. Ya, kemudian selanjutnya yang kelima adalah atau umur tua
yang menjadikan pikun, ya. Au mautan mujahizan, atau kematian yang menghancurkan, ya. Au dajjal, ya. Au dajjalu fasyarru ghaibin yuntadhar, atau kalian menunggu dajjal, perkara gaib yang sangat buruk, ya. Perkara gaib yang sangat buruk. Awis sa'atu fasa'atu adha wa amar, atau kalian menunggu hari kiamat, padahal hari kiamat itu adalah berat dan dahsyat, menakutkan, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala haditsu hasan, ya. Nah, ifafillah rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan hadis yang ke-6 juga, ini masih berkaitan dengan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya, dan hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian dalam melakukan amal, 7 amal. Ya, maknanya apa? Ya, disuruh bersegera karena ketika datang 7 amal atau 7 masa ini, kita tidak mampu lagi beramal, gitu maksudnya. Makanya bersegera sebelum datang 7 perkara ini, 7 keadaan ini, sebelum datang 7 keadaan ini kepada kita, kita diperintahkan untuk segera melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Karena 7 keadaan ini bisa menghalangi kita dari amal, bisa menghalangi seseorang dari amal soleh, ya. Yakni yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama dari 7 perkara itu adalah hal tantadharu illa faqiran munsian. Apakah kalian menunggu untuk beramal, ya, sampai datangnya kemiskinan yang melupakan? Kemiskinan yang melupakan maksudnya kemiskinan atau kefakiran yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kemiskinan yang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dari kefakiran, dari kemiskinan ini Nabi sendiri berlindung, dan kefakiran ini lebih dekat kepada kekufuran. Fakir, ya, kefakiran ini, kemiskinan ini lebih dekat kepada kekufuran. Makanya Nabi selalu membaca zikir pagi petangnya itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kemiskinan. Dekat dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kefakiran yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak sekali buktikan hari ini berapa banyak orang fakir, ya, mereka sibuk dalam mencari rezeki dan tidak kunjung bertambah rezeki, itu miskin terus, dari A sampai Z miskin terus. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah miskin, tidak tahu sholat, ya, kerawi, masya Allah, keluar subuh-subuh naik losa ojek, ya, orang belum azan dia sudah keluar cari penumpang, umpama seperti itu, ya, tidak sholat, udah mau dekat-dekat waktu Jumat masih sibuk cari penumpang kiri kanan, tidak sholat, ya, dari kehidupannya segitu-gitu saja, tidak nambah, tidak ada pertambahan. Apakah kita mau beramal ketika datang ini kefakiran yang membuat kita lupa? Jadi sibuk saja kita cari dunia saja, padahal dunia tidak dapat itu. Ya. Makanya kalau fakir tidak dibekali dengan iman dan ilmu, bahaya. Ya. Kalau fakir tidak dibekali dengan ilmu dan iman, itu iman terutama, ya. Ya, iman dan ilmu itu, maka bahaya. Maka Nabi SAW sendiri berlindung dari perkara ini. Nabi minta berlindung diri dari kefakiran dan kekufuran, karena kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Berapa banyak orang yang murtad dari agama, keluar dari Islam ini, ya, disebabkan karena kefakiran. Makanya kalau kita lihat ceramah di YouTube di mana-mana, ya, orang yang murtad dari Muslim ke kafir, ke Nasrani umpamanya, salah satu alasannya itu biasanya itu hidup susah, dari do Islam ke susah, ya, besti tangga miskin, keluarga miskin, ya, ya, tahu pindah agama. Berapa banyak orang hari ini, ya, ganti agama hanya dengan sebungkus super mie saja, masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah.
Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegera beramal sebelum datang kefakiran yang membuat kita lupa kepada Allah. Kefakiran yang hanya kita sibukkan untuk mencari dunia saja. Disuruh berlindung kepada Allah. Augoni mutghiyan. Yang kedua, atau datang kekayaan yang melampaui batas. Ya. Kekayaan yang bisa melampaui batas. Sekali lagi, kalau seorang tidak membekali diri dengan iman dan ilmu, hatta dia kaya pun bisa melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Sebab orang kalau sudah punya harta, condong tidak terkendali. Coba kita saja yang biasa hidup miskin ini, punya harta saja, Allahu Akbar, sudah maunya ini itu, ya kan? Wah, maunya makan ini, maunya makan itu, beli ini beli itu, udah sadar uang habis besok cari lagi. Nah, itu baru yang kayanya yang cua ya. Bagaimana loh kayanya yang melampaui batas? Dia percaya diri dengan kekayaannya. Sudah azan ya? Ya, inilah diantara tujuan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang hadis yang ke-6 ini. Yang ke-7 masih ada 5 perkara lagi ya. 5 perkara yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum datang 5 perkara ini, kita dianjurkan untuk selalu segera beramal soleh, melakukan amal kebaikan. Tentunya semampu kita. Minimal kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau dalam perkara-perkara yang sunnah, dalam perkara-perkara kebaikan, minimal atau kita lakukan adalah perkara-perkara yang sering dilakukan oleh Nabi, seperti sholat sunat rawatib, jangan sampai ditinggalkan. Minimal sholat witir usahakan selalu dilaksanakan. Begitu juga dengan zikir pagi petang, ya. Kemudian biasakan membaca Al-Quran setiap hari, minimal seberapa azam kita, 1 lembar 2 lembar. Ini diantara yang bisa menguatkan keimanan kita, yang membuat kita menjadi istiqomah. Sekalipun ada penurunan, wati drastis, tidak terlalu drastis penurunan itu. Ya, kita cukupkan sekian. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.